Kagila-gila teuing lebaran-lebaran kieu masih gawe. Gawe we terus beunghar mah hanteu. Masa orang lain lebaran kita mah kerja, orang lain berkumpul dengan keluarganya kita mah kerja. Ngapain? Mendingan resign kayak gini terus mah. Orang lain liburan, kita lemburan. Keluhan-keluhan semacam tadi tentu sering kita dengar ketika lebaran, sementara ada segelintir orang yang belum libur atau karena beberapa hal yang pekerjaannya tidak bisa digantikan atau tidak bisa ditinggalkan, akhirnya beberapa orang tidak merayakan atau tidak merasakan lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha di hari pertama. Sah-sah saja ketika mereka berpendapat seperti itu. Mereka lalu memutuskan akhirnya resign atau apapun itu pendapat mereka, opini mereka, tanggapan mereka, ya sah-sah saja. Itu mereka, itu keluarga mereka, itu pemikiran mereka. Tetapi kalau menurut saya, mendingan lebaran kita tetap bekerja daripada kita melalui lebaran tanpa punya pekerjaan gitu. Hai, halo semua, jumpa lagi di Tujuh Tanya, masih dalam cerita pengangguran negeri sipil. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik. Dan bagi kamu yang baru menemukan channel ini dan baru atau tidak sengaja mungkin mendengar cerita-cerita saya, ternyata cerita-cerita kita sefrekuensi, cerita-cerita kita sama, bahwa menganggur itu sama-sama menyedihkan, sama-sama menyakitkan, akhirnya timbul rasa senasib sepenanggungan, timbul rasa seia sekata. Silahkan subscribe dan jangan lupa komen, like, share videos ini. Dan hari ini kita akan membahas cerita ada segelintir orang yang ketika lebaran Idul Fitri bahkan di hari pertama tetapi tidak libur kerja. Oke, kita bahas. Saya juga pernah mengalami masa-masa seperti ini ketika perusahaan tempat saya bekerja itu tidak mungkin libur. Ya, saya pernah bekerja di retail yang tidak ada liburnya. Jadi mau lebaran, mau Idul Adha tetap masuk, tetap tetap digulirkan sip kerjanya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat, ketika pun kita masuk di hari lebaran, mereka masih memberikan toleransi untuk kita sholat id dan juga sedikit bersilaturahmi mungkin dengan tetangga-tetangga, karena baru masuk itu biasanya selepas duhur atau yang paling cepat itu jam 10. Jadi masih ada waktu di pagi hari untuk setidaknya sungkem dengan orang tua, bahkan sholat id juga bisa itu. Jadi sebenarnya ini gimana cara kita menanggapinya aja. Kalau menurut saya ya gak masalah gitu kan, ketika lebaran tetap harus kerja dengan jam seperti itu ya gak masalah, karena masih bisa sholat id, masih bisa maaf-maafan walaupun tidak luas gitu, tidak ke banyak orang. Tapi coba pikir. Dan oh ya, satu lagi nilai plusnya adalah biasanya ketika kita masuk di hari lebaran itu ada uang tambahannya untuk kita. Tentu saja ada bonusnya yang notabene biasanya lebih gede daripada hari-hari biasanya kan gitu kan. Itu lumayan. Lumayan beneran. Nah, kalau kita pikir-pikir juga pas hari lebaran bukan apa-apa ya, kita itu selepas sholat id terus juga salam-salaman di sekitar rumah, terus tetangga, terus emang mau kemana lagi? Kalau saya sendiri sih setelah itu ya udah paling berakhir di rumah, paling berakhir tidur, ya udah gitu kan. Jadi di rumah pun tidak terlalu sesibuk itu, makanya ya kerja ya no problem juga gitu. Daripada saat ini atau 2 lebaran, 1 tahun terakhir ini, 2 lebaran ini
saya melaluinya tanpa ada pekerjaan. Itu lebih menyakitkan, beneran. Mau silaturahmi ke sini takut ditanya sekarang kerja di mana atau kerjanya apa. Itu lebih menyakitkan daripada kita lebaran kemana si suaminya, terus kemana bapaknya, wow lagi kerja. Itu lebih lebih bisa diterima menurut saya daripada pas ditanya kerja apa ya kita bingung jawabnya gitu. Jadi kalau menurut saya selama beberapa tahun kerja di retail itu terus lebaran harus masuk ya malah senang. Karena toh biasanya begini, kalau kita kebagian masuk di lebaran hari pertama, hari lebaran keduanya libur. Misalkan nih masuk di hari lebaran pertama, kita dapat uang tunai. Terus juga dapat kehadirannya juga tentu saja. Dan kerjanya juga tidak terlalu capek biasanya. Tidak terlalu capek. Kalau mungkin di sektor misalkan pengamanan kayak gitu kan paling jaga-jaga aja, tidak kayaknya rasanya tidak terlalu berat juga. Jarang terjadi misalkan tiba-tiba di hari lebaran ada maling atau juga perampokan, itu kan kayaknya agak jarang kalau di hari hanya gitu kan. Terus kalau misalkan di retail sendiri kerjanya ya paling kita buka di siang hari, terus juga masih dengan suasana Idul Fitri, maaf-maafan dengan rekan kerja, bahkan dengan konsumen pun kita jauh lebih apa ya, terasa erat aja begitu. Di hari Idul Fitri kita bisa melayani dengan senyum yang setulus mungkin. Dan biasanya kalau tanda kutip ya, kalau misalkan di hari-hari biasa itu kadang ada beberapa gelintir konsumen oknum itu yang menyebalkan bagi kita pelayan. Tapi di hari Idul Fitri jarang sekali mendapati hal-hal tersebut. Mereka jadi tiba-tiba jadi seperti malaikat, semua baik gitu. Jadi ya nyaman-nyaman aja. Ya mungkin kalau misalkan di pekerjaan lain saya kurang paham juga. Ini cerita saya di dunia retail ya seperti itu. Kita menikmati, kita enjoy, terus juga ya tidak terlalu masalah. Mungkin ini ya, mungkin untuk yang merantau kerjanya di mana gitu ya mungkin bermasalah juga. Tapi kalau kita ngomongin keluarga nih, oke, keluarga memang penting. Tetapi ketika kita kehilangan pekerjaan, kita yang dianggap tidak penting. Ingat, yang harus diingat seperti itu. Iya, keluarga penting. Keluarga memang yang utama. Tapi ketika kita tidak punya pekerjaan, apakah kita akan dianggap penting? Apakah kita akan dianggap utama? Ketika kita tidak punya uang, apakah kita akan dianggap? Ketika kita tidak punya uang, ketika kita miskin, ketika kita nganggur, apakah keluarga ini mereka akan selalu ada? Ingat, mereka juga punya sisi kemanusiaannya, punya sisi manusianya maksud saya, punya sisi manusianya yang seringkali menganggap dan menilai orang itu hanya dari tampilan luar, hanya dari pekerjaannya, hanya dari materi, hanya dari sesuatu yang nampak. Begitu. Kalau kita tidak punya uang, kalau kita nganggur, saya saja 2 tahun ini seringkali merasa begitulah. Jadi keluarga memang penting, tapi nggak sepenting itu sih. Yang penting kita bisa hidup di apa? Kita bisa hidup dengan keluarga, terus juga kita bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga inti kita. Yang penting itu keluarga inti kita ya. Berarti ayah ibu kalau misalkan belum berkeluarga, kalau misalkan sudah berkeluarga ya istri, anak-anak, suami, itu kan itu keluarga inti kita. Dan mereka pasti mengerti ketika kita punya pekerjaan di hari lebaran, karena pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang harusnya dipahami oleh keluarga inti kita. Kalau kita menerima atau diterima bekerja sebagai sesuatu, misalkan sebagai contohnya saya itu salah satu pekerjaan jadi misalkan pelayan di
retail, salah satu konsekuensinya ya mereka juga tahu ketika konsekuensinya tidak ada tutup, tidak ada libur atau liburnya diganti hari lain, itu konsekuensi. Bahkan ketika itu saya tidak pernah libur di akhir pekan, karena untuk retail kan Jumat, Sabtu, Minggu itu ya puncak penjualan gitu kan. Jadi saya nggak pernah libur di akhir pekan. Ya mereka harus tahu konsekuensinya ketika libur harus liburan, harus healing begitu, tidak di Jumat, Sabtu, Minggu, ya mereka tahu konsekuensinya. Nah, begitupun dengan keluarga, mereka penting, tapi mereka juga harus mengerti ketika kita tidak punya pekerjaan, kita menjadi tidak penting. Bukankah mereka menganggapnya seperti itu? Gitu. Jadi, kita mengeluh, Lebaran kok masih tetap kerja. Percayalah, masih mending Lebaran kalian tetap bekerja daripada Lebaran kalian punya status tidak punya pekerjaan. Itu. Nah, jadi syukuri saja ketika teman-teman masih punya pekerjaan, masih punya sesuatu yang bisa dikerjakan, walaupun misalkan lebarannya hanya setengah hari di rumah, ya udahlah gitu kan. Syukuri saja, nikmati saja, karena selelah-lelahnya kalian yang bekerja, secapek-capeknya kita bekerja, masih jauh lebih capek ketika kita tidak punya pekerjaan. Capek hati. Itu. Oke, itu saja untuk kali ini. Selamat berlebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga apabila dalam setiap penayangan cerita pengangguran negeri sipil ini masih banyak sekali kesalahan dan banyak tutur kata saya yang tidak berkenan. Oke, itu aja saya. Jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya.